Di atas kayu saliblah karya restorasi, pemulihan, di mana manusia akan dikembalikan pada keadaannya semula. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering dengar ada istilah restorasi. Kalau naik kereta api ada namanya restorasi, berarti restoran. Kalau di politik kita sering dengar ada satu partai slogannya adalah restorasi Indonesia, gitu ya. Dan kita punya pelayanan namanya restorasi harmoni. Apa sih artinya restorasi? Restorasi itu artinya kita dikembalikan. Jadi dikembalikan pada keadaan semula, itulah restorasi. Makanya kalau di dunia bangunan pun kalau restorasi gedung berarti akan dikembalikan pada keadaan semula. Di kota tua kita lihat gedung-gedung tua itu mulai diperbaiki kan, itu direstorasi. Dan ketika dipugar seperti itu pasti akan dikembalikan supaya nampak seperti bangunan aslinya ketika dulu dibangun. Itu namanya restorasi. Hidup kita pun juga sebenarnya direstorasi oleh Tuhan. Kapan Tuhan mulai merestorasi manusia yang sudah rusak oleh dosa, yaitu ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Salib itu sebuah simbol restorasi ilahi. Di atas kayu saliblah karya restorasi, pemulihan, di mana manusia akan dikembalikan pada keadaannya semula, dipulihkan oleh Tuhan, itu dimulai. Makanya setiap manusia yang berdosa, ketika dia mendengar kabar baik, mendengar Injil Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi dia mengambil posisi manusia yang berdosa yang harusnya dimurkai Allah untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia dari murka Allah. Di situ setiap manusia diposisikan sebagai bagian dari proses Tuhan melakukan restorasi segala sesuatu, pemulihan segala sesuatu, dan nanti puncaknya di akhir zaman. Kita percaya Yesus datang di kaki salib Kristus, kita dilahirkan kembali, berarti itu titik awal Tuhan merestorasi hidup kita. Mulainya dari situ. Cuma kenapa sudah direstorasi Tuhan di awal, tetapi tersendat. Hidupnya tidak bisa bertumbuh, berkembang sedemikian rupa. Telinganya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak pernah mengalami kebenaran firman Tuhan. Telinganya mendengar bahwa Tuhan itu bisa mengubah segala sesuatu dalam hidupnya, tetapi hidupnya tidak berubah-ubah. Firman Tuhan itu sepertinya tidak pernah masuk ke dalam hati. Hidup orang tidak berubah. Ada sesuatu yang berarti proses restorasinya berhenti, itu namanya. Enggak jadi, itu namanya proyek mangkrak. Padahal pekerjaan Tuhan di atas kayu salib selesai, tetapi mangkrak dalam hidup banyak orang Kristen ini. Udah puluhan tahun jadi orang Kristen, begitu-begitu saja, cara berpikirnya seperti itu, cara bicaranya seperti itu, ketika ada masalah, reaksinya juga seperti itu, relasinya dengan orang lain juga terus bermasalah. Tidak dewasa secara karakter, tidak dewasa secara iman. Kenapa bisa seperti itu? Berarti restorasinya mangkrak, proyek mangkrak. Ada sesuatu. Kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana seorang raja punya keberanian untuk akhirnya melanjutkan restorasi Allah bagi umatnya yang sudah dimulai oleh Raja Daud. Kemudian sebagai keturunan Daud dia melanjutkannya. Kita buka 1 Raja-Raja ayat 15.
Kita baca ayat 9 sampai 13. Kita baca sama-sama, 2, 3. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Raja Israel, Asa menjadi raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka, anak Abisalom. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud bapa leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Saudara-saudara, Asa itu salah satu raja yang membawa pembaharuan secara rohani. Apa yang dilakukan oleh Raja Asa untuk merestorasi kerohanian, untuk memulihkan kerohanian bangsanya ketika dia mendapat kesempatan untuk menjadi seorang raja. Dia tidak memakai kekuasaannya hanya untuk menguntungkan dirinya, menjadikan dirinya menjadi orang yang paling berkuasa, tetapi yang dia lakukan adalah merestorasi bangsanya supaya terjadi pemulihan, pembaharuan secara rohani. Karena dia tahu bahwa ketika Israel pertama didirikan, itu adalah kerajaan teokratis. Kerajaan yang pusatnya sebenarnya pada Tuhan. Bukan pada pribadi raja. Tuhan, pusatnya pada Tuhan. Pada penyembahan kepada Tuhan yang benar. Tetapi dalam perjalanannya ternyata kacau balau luar biasa. Rusak luar biasa. Bahkan akhirnya terjadi perpecahan kerajaan itu. Jadi Israel dan Yehuda. Israel lebih parah lagi. Kerajaan Israel itu lebih parah lagi. Yehuda masih mending muncul raja-raja yang seperti ini. Israel lebih parah lagi. Nah, kita lihat apa yang dia lakukan. Restorasi bidang apa saja yang dia lakukan. Yang pertama, Raja Asa melakukan restorasi dari sisi perilaku. Coba kita perhatikan ayat yang ke-11. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Daud. Seperti Daud. Jadi dia mencontoh leluhurnya Daud. Hidup benar di hadapan Tuhan. Perilaku itu perlu direstorasi. Ketika orang percaya Yesus dilahirkan kembali, perlu ada restorasi. Perlu, istilah saya itu saya suka bilang itu namanya tata ulang. Perlu ada tata ulang. Tata ulang. Supaya perilaku manusia itu akhirnya selaras dengan kebenarannya Tuhan. Penekanannya adalah melakukan. Jadi bukan melakukan kebenaran, melakukan yang benar, bukan mengetahui yang benar, bukan mempercakapkan yang benar. Banyak orang Kristen pengetahuan yang benar itu banyak sekali. Bahkan banyak yang lebih dari pendeta. Saya ketemu teman, dia langsung berkata, Pak Heru, sekarang sudah S2, S3, Master, Doktor? Ya, saya S-teler. Saya senang belajar, saya beri apresiasi orang yang mau belajar, pendidikannya baik. Tetapi yang diminta Tuhan yang paling utama adalah, kalau engkau tahu banyak firman Tuhan, apakah engkau juga banyak melakukan firman Tuhan? Kalau engkau banyak baca Alkitab, tahu banyak ayat Alkitab, apakah engkau juga banyak melakukan ayat-ayat suci yang engkau baca itu? Pelaku firman Tuhan lebih penting daripada orang yang banyak baca Alkitab. Punya pengetahuan banyak ayat. Tidak. Melakukan yang benar. Bagaimana kita bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Lakukan firman, jadi pelaku firman. Tidak ada cara lain. Karena ukuran kebenaran Tuhan itu kitab suci. Ingat Bapak Ibu, kitab suci kita apa? Alkitab, bukan kitab suci yang lain.
Tetapi kalau mau mengalami pemulihan, Tuhan ingin kembalikan keadaan kita yang semula apa? Perilakumu sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak hanya berhenti di sini, tetapi menjadi gaya hidup, menjadi perilaku sehari-hari kita. Bahkan pikiran kita otomatis tuh, kita melihat sesuatu, menanggapi sesuatu, yang muncul itu adalah sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Itu artinya benar-benar firman Tuhan itu jadi diri kita. Restorasi rohani itu harus sampai di situ, saudara. Makanya kalau orang Kristen malas dengar khotbah, malas baca Alkitab, tidak punya pengetahuan kitab suci dengan baik, nggak mungkin masuk terus, walaupun sudah lahir baru, tidak mungkin dia terus bertumbuh dalam pembaharuan demi pembaharuan, sampai pada keadaan semula, menjadi serupa dengan gambar Allah, menjadi serupa dengan Yesus Kristus, nggak mungkin. Restorasi itu sampai begitu, keadaan kita semula itu ciptaan yang serupa dengan gambar Allah, serupa dengan Yesus Kristus. Ada yang bilang saya, Pak Heru, baik sekali ya, kenapa kamu bilang baik? Kamu menghina atau apa? Enggak, dia mulai begitu. Saya tidak berani berkata saya orang baik. Sebab ukuran saya orang baik adalah Yesus Kristus. Kalau ternyata saya bandingkan karakter atau sifat Yesus Kristus dengan saya, begitu jauh, bagaimana mungkin saya berani bilang saya orang baik? Enggak, saya hanya baru belajar ingin jadi orang baik. Nah, kalau saya baru belajar jadi orang baik, ada alasan enggak saya menghina orang lain? Enggak ada. Ada alasan enggak kita menyombongkan diri, merasa kita lebih rohani, lebih baik dari orang lain? Enggak ada. Hanya orang sombong yang merasa dirinya sangat baik, menghina yang lain, merendahkan yang lain, menganggap ini enggak level. Orang sombong. Pelaku firman Tuhan. Jadi yang dilakukan oleh Raja Asa adalah melakukan yang benar di mata Tuhan, bukan melakukan yang benar di mata manusia. Saudara, beda loh ya. Kita lakukan yang benar di mata orang dianggap benar nih, baik. Di mata Tuhan belum tentu. Contoh ya, contoh. Berdoa itu baik enggak? Baik. Tetapi ketika kita berdoa, apakah baik di mata Tuhan? Nanti dulu. Di hadapan manusia, kalau kita lihat orang rajin berdoa kan baik sekali ya. Baik sekali. Tetapi di hadapan Tuhan, nanti dulu. Tuhan akan lihat hatimu ketika berdoa, sebenarnya dorongannya apa sih? Ketika kamu berdoa, yang kamu minta itu, yang kamu doakan itu, benar-benar untuk memuliakan Tuhan, atau untuk dirimu sendiri. Kan ada ayat katakan di Yakobus, kamu tidak mendapatkan apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tetapi kamu berdoa tapi tetap tidak dapat apa-apa. Karena yang kamu doakan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, dorongannya adalah ego. Dorongannya adalah kesombongan, harga diri. Supaya kelihatan hebat dari orang lain. Tuhan lihat dorongan ketika kamu berdoa. Orang berdoa ritualnya dilakukan, seperti orang Israel kan rajin sekali itu. Tetapi Tuhan lihat hatinya, ini ibadah kesombongan. Ibadah egois. Berdoa tetapi ternyata tidak benar di mata Tuhan. Motivasinya untuk memuaskan keinginan daging, keinginannya sendiri. Atau begini, kalau Tuhan Yesus ketika murid-murid bertanya, ajarkan kami bagaimana kami berdoa seperti yang guru-guru lain ajarkan. Yesus kemudian ajarkan tentang doa Bapa kami. Kalau saudara lihat perikop lengkapnya, kemudian kamu kalau berdoa jangan bertele-tele. Di depan manusia kalau orang mimpin doa panjang, kan dianggap pinter doa ya, gitu kan?
Cuma masalahnya panjang itu karena pokok doanya panjang atau bertele-tele. Bertele-tele itu bahasa ringkesnya apa ya? Bahasa Indonesia. Muter-muter, diulang-ulang. Mau makan bersyukur aja, Tuhan terima kasih Engkau pencipta alam semesta, Engkau yang maha kuasa. Tuhan betapa luar biasanya Tuhan sudah memberkati umat-Mu. Tuhan luar biasa sekali. Tuhan, wow udah macam-macam doa syafaat tuh. Sampai sopnya yang dari pertama panas sampai adem. Yang khotbah terlambat. Sambil menunggu hamba Tuhan yang akan khotbah, kita memuji Tuhan lagi. Jadi tujuan memuji Tuhan apa? Menunggu hamba Tuhan. Bagaimana mungkin kita memuji Tuhan tujuannya hanya mengisi waktu luang. Supaya waktunya enggak kosong. Memuji Tuhan, ya kan baik kan? Menyanyi lagu rohani baik, tetapi tidak benar itu. Enggak benar. Memuji Tuhan kok untuk menunggu waktu. Perilaku kita itu harus sama dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi perilaku kita, perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, karena kita sedang mempraktekkan firman Tuhan. Kalau itu terjadi, begitu saudara lahir baru, ada banyak sekali yang diubah dalam hidupmu. Saya sangat tidak percaya kalau ada orang Kristen hidupnya nggak berubah. Sangat tidak percaya. Sejahat apapun bisa diubah, serusak apapun bisa diubah oleh Tuhan. Nah kalau nggak berubah, karena salah satu masalahnya di sini nih. Yang kedua, apa yang dia restorasi? Yang pertama tadi perilakunya ya, perilaku kita harus kita ubah, kita tata ulang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Yang kedua, yang direstorasi oleh Raja Asa adalah peribadatan. Pada masa itu, orang Israel yang ada di kerajaan Yehuda mulai ikut-ikutan menyembah dewa Baal. Dewa Baal itu dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan itu, yang disembah itu Baal. Baal itu dewa kesuburan. Dewa yang dipercaya mendatangkan berkat. Ketika mereka bercocok tanam, tanamannya akan subur. Ketika mereka beternak, ternaknya akan berkembang biak luar biasa. Jadi ini dewa kesuburan. Dewa kesuburan. Dalam ibadah mereka, biasanya ada 3 hal yang penting nih, yang banyak dipraktekkan. Yang pertama, mempersembahkan anak. Anak dipersembahkan. Ketika dipersembahkan itu bukan seperti kita kalau penyerahan anak tuh, dipersembahkan itu artinya dibunuh itu, dikorbankan, disembelih anaknya. Yang kedua namanya pelacuran bakti. Perempuan atau wanita itu mendedikasikan hidupnya untuk melayani di tempat ibadah penyembahan Baal itu, melakukan persetubuhan dengan umat sebagai bagian dari ritual supaya mereka diberkati. Makanya Alkitab menyebutnya pelacuran bakti. Orang-orang yang mempersembahkan hidupnya untuk melayani dewanya dengan cara melakukan hubungan seks bebas kepada siapa saja yang datang beribadah. Dan itu dianggap sesuatu yang kudus bagi mereka. Ini bertentangan sekali konsep kekudusan yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Yang seperti itu namanya cemar, yang seperti itu namanya kenajisan. Dia larang adanya pelacuran bakti di seluruh kerajaannya, tidak boleh lagi. Jadi ini sebuah penyembahan yang bercampur aduk dengan hawa nafsu. Ibadah yang ada motivasi melampiaskan hawa nafsunya, keinginan dagingnya. Mungkin zaman ini tidak ada kalau di gereja-gereja formal, tetapi di aliran-aliran sesat Kristen, ada dalam ritual-ritual mereka, akhirnya puncaknya hubungan seks bebas. Itu ada. Apalagi di pemuja satanik, yang kita sering dengar namanya gereja setan begitu ya.
itu juga dilegalkan, bahkan bagian dari ritual adalah seks bebas. Raja Asa tahu ini ibadah yang sesat, ibadah yang salah. Ibadah itu bukan memuaskan hawa nafsu. Rasul Paulus berkata, ibadah itu besar kuasanya. Tetapi kenapa orang tidak mengalami kuasa ibadah? Karena dia tidak mengenal rasa cukup. Begitu orang tidak kenal rasa cukup, kan lebih banyak dia ingin, aku dapat apa lagi? Aku dapat apa lagi? Aku dapat apa lagi? Gitu kan? Nggak pernah puas. Kalau nggak pernah puas, dalam ibadah isinya apa? Kritik melulu, keluh kesah melulu. Padahal namanya ibadah apa? Memberi persembahan. Itu tidak dilakukan. Karena ketika ibadah, aku dapat apa? Bukan aku bisa memberi apa. Demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati apa? Memberi persembahan. Tubuh yang kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah itu bukan ngambil. Ibadah itu bukan minta. Tetapi memberi persembahan. Persembahkan tubuhmu. Itulah ibadah. Restorasi rohani akan terjadi kalau ketika orang datang ibadah, apa yang bisa aku berikan untuk Tuhan melalui gerejanya? Apa kontribusiku? Apa partisipasiku untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan? Ketika jemaat datang berpikirnya, apa yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan ya dalam ibadah? Saudara akan nikmati ibadah itu dipenuhi hadirat Tuhan. Tetapi kita tidak dapat apa-apa dalam ibadah kalau kita berpikir, aku dapat apa dalam ibadah. Makanya saya ingetin pemimpin pujian ya, kalau memimpin pujian jangan berkata, saudara diberkati dengan pujian ini, salah. Memuji Tuhan itu, kalau dalam tanda petik yang diberkati itu Tuhan. Bukan kita yang dapat, tetapi kita memberi kepada Tuhan, itu memuji Tuhan. Juga jangan berkata yang pembaca warta berkata begini, saudara diberkati dengan ibadah ini, itu juga salah. Salah. Karena ibadah itu kita memberi persembahan. Apakah dalam ibadah ini saudara mengalami hadirat Tuhan? Saudara mendengar Tuhan bicara kepadamu? Saudara diperbaharui oleh firman Tuhan? Itu benar. Tetapi kalau saudara diberkati, ibadah itu kan persembahan kepada Tuhan. Kalau persembahan kepada Tuhan, berarti yang dapat siapa? Tuhan, bukan kita. Nah, nanti kalau kita selesai ibadah nih, doa berkat. Makanya dalam tata ibadah semua gereja pasti ditutup dengan doa berkat kan? Itu sesuai firman Tuhan. Kalau kita beribadah itu, Tuhan akan memberkati kita setelah itu. Tetapi dalam ibadah itu fokusnya adalah Tuhan. Makanya Asa tidak hanya melarang pelacuran bakti, merobohkan semua berhala-berhala, supaya fokus jemaat ketika beribadah tidak pada sesuatu yang materi, sesuatu yang ada wujudnya pada benda, tetapi pada Tuhan, karena Allah adalah roh, tidak bisa dilihat. Fokus batinnya, fokus hatinya kepada Tuhan, bukan apa yang dilihat. Semua hal yang merusak umat untuk bisa fokus menyembah Tuhan itu pada pribadi Tuhan dirobohkan. Nah, kalau kita fokusnya supaya lebih diberkati Tuhan, begitu nggak diberkati Tuhan, padahal udah rajin ibadah, kecewa nggak? Kecewa. Kecewa kan? Kecewa kalau nggak diberkati. Karena memang mencari berkat. Ingat ya Bapak Ibu, gereja itu bukan tempat keramat
atau makam keramat yang dipercayai banyak orang, atau bukan Gunung Kawi. Kalau di sini saya yakin nggak ada yang pernah datang ke Gunung Kawi. Di Jawa itu ada namanya Gunung Kawi. Kalau orang pengen dagangannya laris, ingin rezekinya lebih banyak, mereka datang ke Gunung Kawi, lalu melakukan ritual tertentu, lalu dapat sesuatu, pulang. Mereka yakin nanti dagangannya jadi laris. Itu namanya Gunung Kawi. Jadi apa tujuannya orang datang ke Gunung Kawi? Supaya rezekinya tambah banyak. Berarti dengan kata lain supaya semakin berkah, semakin diberkati gitu kan? Kalau istilah kita. Nah kalau orang datang ke gereja, pengen supaya rezekinya tambah banyak, itu salah tujuan. Tetapi saudara kalau setia beribadah, Tuhan memang berjanji saudara akan diberkati, itu benar. Tetapi ketika saudara datang ke beribadah, saudara yang dipikirkan apa yang bisa aku persembahkan. Makanya di perjanjian lama kan tegas berkata, apa? Jangan ada orang kalau datang beribadah itu dengan tangan kosong. Di masa itu kan bukan duit yang utama kan, ada banyak hal termasuk persembahan daging gitu kan. Jangan dengan tangan kosong. Artinya kalau saudara berangkat ibadah itu, apa yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan ya? Itu yang saudara pikirkan. Ketika beribadah fokusnya, apa yang bisa aku persembahkan kepada Tuhan? Begitu awal mulai ibadah menyanyi, ini persembahanku kepada Tuhan. Jadi ketika memuji Tuhan, menaikkan penyembahan kepada Tuhan, ingat itu untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Kalau untuk Tuhan, lakukan sepenuh hati, penuh penghormatan, tidak sembarangan. Jadi orang lain melihatmu atau tidak, nggak ada masalah. Karena engkau hanya ingin, Tuhan lihat aku, Tuhan lihat hatiku. Amin. Ini restorasi rohani itu seperti itu tuh. Hal-hal yang menghalangi kita bisa fokus menyembah Tuhan, kita harus singkirkan. Kalau tidak, saudara rajin ibadah, nggak berubah-ubah. Udah. Karena nggak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nggak mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lihat banyak orang Kristen, dari kecil sudah Kristen, tapi tidak mengenal Tuhan, hidupnya nggak berubah. Cara berpikirnya seperti orang nggak tahu firman Tuhan. Coba towel sebelahnya, itu bukan kita. Ya, puji Tuhan, bukan kita. Ya, karena kita ingin jadi pelaku firman Tuhan dan kita ingin dalam ibadah fokus memberi persembahan kepada Tuhan. Setidaknya itu kata-kata iman. Setidaknya itu kata-kata iman. Kata-kata iman itu yang ingin kita tuju. Ketika ini terjadi, secara rohani kita alami restorasi pasti. Hati kita itu berkobar-kobar. Kalau ibadah, kalau memuji Tuhan, bicara hal rohani kita itu antusias. Karena dalam diri kita ini sudah kita bereskan. Dan yang ketiga yang direstorasi oleh Asa adalah keluarga. Ini agak sulit dilakukan karena terkait dengan neneknya ini. Kalau kita baca ayat yang ke-13, kita baca ya. Bahkan ia memecat Ma'akah neneknya dari pangkat ibu suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Dia membuat restorasi di keluarganya itu. Karena keluarganya itu ternyata ada berhala, namanya Asyera. Asyera itu bisa bentuk pohon yang rimbun atau patung kayu. Dalam kepercayaan orang Kanaan pada masa itu, Dewi Asyera, ini Dewi ini, itu istrinya Baal. Dan pengertian itu yang akhirnya dimengerti orang di Jazirah Arab itu bahwa Tuhan kita itu punya istri. Salah satu pengertiannya itu. Asyera itu juga dewi kesuburan. Tetapi lebih spesifik lagi karena dia perempuan, itu juga jadi simbol seksual. Sama keturunan. Makanya orang-orang yang pengen rezekinya lancar, orang-orang yang pengen punya anak cucu yang banyak,
Mereka membuat patung Dewi Asyera di rumahnya. Ritual yang dilakukan biasanya dilakukan oleh kepala keluarga. Tetapi karena di situ ada neneknya yang membuat patung, berarti di keluarga Asa ini, neneknya yang namanya Ma'aka. Bukan Ma'irot ya, Ma'aka. Itu yang memastikan anak cucu keluarganya. Yuk kamu berdoa kepada Dewi Asyera, supaya kamu diberkati, supaya kamu semakin subur, supaya kamu punya anak cucu. Ada berhala di rumah. Dia ibu suri loh. Ibu suri itu kan masih punya kuasa. Mantan calon istri raja yang sah. Ibu suri. Tetapi Asa berani tuh, mulai hari ini nenek aku pecat jadi ibu suri. Kedudukannya tidak lagi punya kekuasaan di negeri ini. Kira-kira mudah nggak mecat neneknya sendiri? Mudah nggak? Ya, mecat ibunya saja susah, apalagi neneknya, dan statusnya ibu suri. Tetapi karena neneknya ini justru yang mempengaruhi, yang membawa pengaruh keluarga Asa ini akhirnya menyembah berhala, maka dia tegas berkata, nenek tidak boleh ikut campur urusan ibadah keluarga kita mulai hari ini. Kemudian dia ambil patung Dewi Asyera, dia hancurkan, dia bakar. Saudara-saudara, jangan pakai ayat ini dengan hukum kelima. Hormatilah ayah ibumu. Ketika melakukan ini mungkin orang protes. Raja tidak menghormati, tidak mentaati perintah kelima. Tidak menghormati bapak ibunya. Itu pembenaran untuk sebuah kesalahan. Kita kembali yang pertama tadi. Walaupun, kalau misalnya gini ya, Bapak Ibu nih, jadi orang tua, jangan menempatkan dirimu jadi Tuhan. Semua perkataanmu tidak boleh dievaluasi. Semua perkataanmu harus dianggap benar oleh anak. Enggak, itu Tuhan yang perkataannya enggak pernah salah. Enggak. Tuhan, kita sebagai manusia bisa salah, bisa dievaluasi, bisa diberi masukan, bisa dikoreksi. Kalau salah, ditegur, harus mau. Karena memang kita kan nggak sempurna, kita bukan Tuhan. Tetapi anak, jangan pakai perintah Tuhan yang kelima loh. Kamu itu nggak menghormati bapak ibumu, kualat kamu, nanti jadi jambu monyet. Enggak. Ada firman Tuhan tegas, kalau kita harus milih nih, mentaati Allah atau mentaati perintah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan ingatkan apa kita? Harus pilihan kita apa? Mentaati Tuhan. Tetap mentaati Tuhan. Cuma jadi lebih sulit karena saya tidak mau mengikuti perintah orang tua karena itu perintah berdosa. Tetapi saya tetap jaga hati saya menghormati dia. Nah itu ada konflik tuh. Itu perlu latihan. Perlu latihan. Karena bagaimana kita berkata, nggak mau aku mah. Tetapi tetap menjaga, menghormati seorang ibu. Kan pasti lebih sulit. Tapi bisa berkata begini, Ma, apa yang mama perintahkan itu salah. Mosok aku diajar untuk membenci saudara sendiri. Mosok aku disuruh, mama suruh aku bohong. Itu salah, Ma. Aku nggak mau mentaati. Ngomong yang baik. Lalu mamanya, kamu kan harus menghormati orang tua. Aku menghormati orang tua kalau mama berkata yang benar. Dan memerintahkan aku sesuai firman Tuhan. Kalau nggak sesuai firman Tuhan, aku lebih taat kepada Tuhan. Bisa ngomong seperti itu, tanpa harus mencaci maki. Kembali saya katakan, Bapak Ibu sebagai orang tua jangan berlagak jadi Tuhan. Tuhan itu hanya satu, yang kita kenal, namanya Yesus Kristus.
kita bukan Tuhan, berarti boleh dikoreksi. Tetapi anak-anak jangan sembarangan gara-gara mamamu, papamu buat salah, lalu kalian sikapnya tidak menghormat. Itu sebuah latihan. Sebuah latihan ya, kita semua perlu belajar untuk berlatih. Ini saya yakin dialami, ada konflik di hati Asa untuk berkata kepada neneknya, nenek mulai hari ini, nenek aku berhentikan jadi ibu suri. Sulit. Loh, memangnya kamu, sejak kamu bayi aku yang ngurus. Gitu kan? Iya aku tahu nek, terima kasihlah nenek sudah lakukan yang baik. Tetapi yang nenek lakukan itu jahat di mata Tuhan. Aku raja yang dipilih oleh Tuhan. Aku punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk membawa rakyat beribadah hanya kepada Dia. Maafkan nek, tetap nenek berhenti jadi ibu suri, dan patung-patung berhala yang nenek buat aku akan hancurkan. Kira-kira Mak Irot tadi, Mak Aka tadi marah enggak? Marah enggak? Marah, karena itu sudah lama sekali dibuat dan dia cinta dengan Dewi Asyera itu karena berpikir kalau anak cucunya banyak, anak cucunya jadi orang. Lalu mereka jadi kaya raya. Ini karena Dewi Asyera. Kalau ingin dipulihkan Tuhan, hidup kita dipulihkan Tuhan. Keluarga kita tidak boleh dilalaikan. Keluarga kita harus direstorasi. Terutama siapa pusat. Pribadi yang jadi pusat keluarga kita siapa? Harus Tuhan. Siapa yang paling kita hormati di rumah kita? Tuhan. Siapa pribadi yang kita percaya menjadi sumber berkat kita? Tuhan, bukan orang, bukan seseorang, bukan ayah, bukan ibu, bukan anak. Tuhan. Benar-benar pribadi yang paling dikasih, paling dihormati harus Tuhan di rumah. Kalau tidak, mungkin ada berhala-berhala. Dan saya sebelum akhiri saya lihat, saudara, dalam zaman ini mungkin kita berpikir, kan sekarang nggak ada lah berhala. Nggak ada patung-patung begitu kan, itu bukan berhala. Berhala itu ternyata kita nggak sadar ada di hati kita. Kita buka Kolose. Kolose. Kolose pasal 3 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala ada di mana? Di hatimu. Penyembahan berhala itu ada di hatimu. Dan itu keluar menjadi perbuatan daging. Sesuatu yang duniawi sifatnya. Percabulan. Dosa-dosa percabulan itu harus dihapus. Harus dihilangkan, dan pintu-pintu masuk percabulan harus nggak ada di rumah kita. Saya konseling beberapa orang, kenapa mereka jadi suka berzina. Bahkan sejak mereka muda, mereka suka lakukan percabulan. Dia bilang, karena waktu saya SD, saya ketemu ayah saya nyimpan gambar-gambar porno di rumah. Ada lagi yang berkata, ini orang yang berbeda. Karena saya ketemu, ternyata papa dan mama suka nonton film porno. Ketika mereka tidak ada di rumah, saya akhirnya nonton dengan adik saya. Akhirnya kakak adik sejak remaja sudah melakukan percabulan. Serius ini saudara. Dan kalau percabulan, pornografi itu sudah ada apalagi dari kecil. Otak kita itu akhirnya begitu kuat terpengaruh. Pornografi itu mengandung sisi kecanduannya kuat sekali, seperti orang pakai narkoba. Kalau tidak tegas, nggak akan bisa lepas dengan dorongan itu. Apalagi kalau dalam keluargamu ada sejarah
orang kawin cerai, terjadi perselingkuhan, harus lebih waspada. Sebab kalau di keluarga itu pernah ada yang melakukan perzinahan, perselingkuhan, akhirnya kan sebagai orang tua tidak akan berani tegas seperti Daud kan ngomong dengan anaknya, karena lakukan. Tapi apakah itu membuat kita akhirnya harus lunak? Tidak, harus tegas. Kalau kita biarkan berarti ada penyembahan berhala di rumah kita. Ada penyembahan, kalau ada percabulan, ada penyembahan berhala. Kalau ada apalagi nih, percabulan, kenajisan, hal-hal yang najis, perbuatan-perbuatan yang kotor, yang membuat kita tidak kudus. Kenajisan itu lawannya tahir, pentahiran. Dibersihkan, disucikan. Perbuatan-perbuatan yang cemar, yang najis, tidak boleh ada di rumah kita. Kalau tidak, maka Tuhan sebenarnya ingin memberkati kita, ingin memulihkan hidup kita. Ada hambatan, menghalangi siapa? Hati kita, hidup kita. Tidak hanya kenajisan, tetapi apa tadi situ? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Maksudnya hawa nafsu itu ya keinginannya itu lebih dari kebutuhannya. Apalagi nanti dikaitkan dengan ini nafsu jahat. Keinginan yang jahat. Ditambah lagi dengan keserakahan. Berarti sesuatu yang melebihi dari yang sewajarnya. Sesuatu yang melebihi dari kebutuhan yang seharusnya. Itu bisa menjadi berhala. Berarti adanya di mana berhala? Di hati kita. Mungkin kita enggak menyembah patung, tetapi kita menyembah kenikmatan hawa nafsu. Kita menyembah dosa-dosa seksual. Kita menyembah hal-hal yang tidak kudus. Itu begitu mengikat hati kita. Ketika itu ada di keluarga kita, kita tidak tegas. Itu yang membuat banyak keluarga-keluarga Kristen hidupnya berantakan. Sepertinya tidak ada Tuhan dalam keluarganya. Hancur, rusak. Harus direstorasi. Bapak Ibu, ajarkan anak-anakmu untuk kenal yang namanya kata cukup. Makan secukupnya. Kamu kalau jalan-jalan, waktunya secukupnya. Kalau main secukupnya. Jadi ketika memenuhi kesenangan-kesenangan itu diajar kata cukup. Begitu kita tidak ajarkan kata cukup bagi anak-anak kita akan dikuasai hawa nafsu, anak-anak kita akan menjadi serakah. Karena tidak kenal cukup. Kalau orang kenal cukup, ya sudah, makan kalau udah kenyang ya udah berhenti. Saudara kalau baca lagi di Perjanjian Baru, nggak tahu pernah temu ayat itu nggak? Ternyata ada orang-orang yang ditegur oleh Paulus karena apa? Karena Tuhanmu adalah perutmu. Berarti ternyata ada yang berhalanya itu dalam bentuk makanan itu. Tuhanmu adalah perutmu. Artinya diajar kata cukup. Kadang-kadang gagal, tetapi tetap ini jadi nilai ya. Kalau itu jadi nilai kan kita ajarkan. Sudah cukup nak, cukup. Oke main, cukup. Nanti lagi ya mainnya ya. Gitu. Itu harus dibiasakan gitu ya. Harus dibiasakan. Tapi kalau anak koreksi, mama juga begitu dong. Oke ya udah, terima kasih sudah ingatkan. Mama juga belajar cukup. Jangan juga kalau orang tuanya diingatkan marah. Enggak juga ya. Jadi 3 yang direstorasi oleh Raja Asa. Yang pertama, perilakunya. Perilakunya harus benar di mata Tuhan. Yang kedua, ibadahnya. Harus berpusat pada pribadi Tuhan yang adalah Roh dan Maha Kudus itu. Yang ketiga, keluarga. Ilustrasi. Ketika itu terjadi, saudara, ibadah halal rohani itu menjadi sesuatu yang antusias untuk hidup kita.